Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Ya, baik di pertemuan yang terakhir di mata kuliah pembelajaran mikro ini, ya, Pak akan menyampaikan beberapa tips, ya, yang perlu kalian lakukan ketika dalam mempelajari atau mempersiapkan materi ketika kita akan mengajar, ya. Tentu sebagai seorang guru, ya, kita perlu mempersiapkan dengan baik, ya. Ada beberapa tahapan, ya. Yang pertama itu tahap persiapan, ya. Jadi menjadi guru itu bukan hal yang mudah, ya. Jadi kita perlu yang namanya apa? Persiapan. Nah, di dalam tahap persiapan ini, ya, kita harus perlu menyiapkan yang namanya RPP, ya. Ya, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, yang kedua, kita perlu menentukan alat bantu dan metode pembelajaran yang tepat. Ya, jadi itu masuk di tahap pertama, yaitu tahap apa? Persiapan. Dan yang kedua, yaitu di tahap apa? Pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada 8 komponen, ya, yang harus kita siapkan. Ya, yang pertama itu guru perlu menyampaikan apresiasi atau apa nama lain? Nama lainnya ujian. Dan di kegiatan awal itu kita perlu menyampaikan, ya, kira-kira materi ini bertujuannya untuk apa, ya. Itu kita perlu menyiapkan itu, dan juga tujuan pembelajaran perlu kita sampaikan, ya. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa saja, ya, perlu kita sampaikan. Itu di tahap yang kedua, yaitu di tahap pelaksanaan. Yang kedua, ya, kita atau guru perlu melaksanakan 3M, ya. Apa itu 3M? Ya, 3M yang dimaksud yaitu mengamati, ya, menanya, ya, menalar, mencoba, dan juga mengkomunikasikan. Itu menjadi penting, ya, mengkomunikasikan. Ya, kalau kita punya konsep materi yang bagus tapi tidak memiliki gaya komunikasi yang baik, tentu akan sia-sia, ya. Jadi 5M ini penting, ya. Pak ulangi, yang pertama itu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga menalar, yang keempat mencoba, dan yang kelima mengkomunikasikan, sehingga biasa disebut dengan 5M, ya. Jadi itu di tahap pelaksanaan. Yang ketiga, ya, kita perlu menggunakan bahasa yang komunikatif, ya, komunikatif. Artinya siswa mengerti apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh guru, ya. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang membuat murid atau siswa kita itu bingung, ya, atau bertanya-tanya apa istilah atau apa arti yang digunakan oleh guru tadi. Ya, kita harus bisa memahami itu, ya. Lawan bicara atau siswa kita memahami tidak maksud kita, ya. Begitupun sebaliknya, ketika siswa, ya, menyajikan atau menyampaikan materi, kita mengerti tidak, itu harus ada dampaknya, ya, harus ada interaksinya, ya. Itu di tahap pelaksanaan. Di tahap yang ketiga, ya. Yang keempat, ya, menguasai dan mengembangkan materi pokok, ya. Jadi materi yang akan kita sampaikan, ya, pada saat proses pembelajaran mengajar berlangsung itu harus dikuasai dengan baik, ya, sehingga, ya, pada saat kita menjelaskan, ya, kita tidak mengalami kebingungan sendiri, ya. Karena dalam matematika itu dia harus menjelaskan itu secara hierarki.
Bisa ya? Iya. Yang keenam ya? Yang keenam atau yang kelima? Ya, yang kelima itu harus mampu mengelola kelas dengan sangat baik. Ingat, dengan sangat baik. Ya. Jadi sebelum materi yang lalu, ya di materi-materi pada pertemuan yang kedua, ketiga, Pak sudah menyampaikan bahwa kelas ini adalah milik guru. Jadi kan silakan guru itu berkreasi. Ya. Mau ke sudut timur atau ke barat itu urusan guru, kita yang mengaturnya. Ya, senyamannya kita, ya, seenaknya kita mau gimana siswanya itu. Yang terpenting siswa bisa menerima apa yang mau kita sampaikan atau apa yang mau kita berikan kepada siswa kita. Ya, jadi itu harus dipahami. Itu langkah atau tahapan yang kelima. Yang keenam, menggunakan alat bantu atau media pembelajaran. Ya. Apalagi ini kita belajar tentang angka. Media itu sangat penting. Ya. Kalau kita tidak menyiapkan media dengan baik, ya, dengan matang, ya, otomatis dampaknya akan dirasakan oleh siswa kita itu sendiri. Ya, misalnya berhitung, kita meminta peserta didik kita atau siswa kita untuk menyiapkan lidi, ya, atau alat bantu lainnya, ya. Itu akan memudahkan siswa untuk mengingat, ya, untuk mengingat. Di samping itu, kita juga bisa memanfaatkan media-media yang ada di sekitar siswa, ya. Ya, misalnya tadi dijelaskan mengenai bangun daftar tadi ya. Kita bisa meminta siswa untuk mengamati yang ada di sekeliling siswa itu sendiri atau di kelas kita sendiri. Bagaimana? Coba ya, perhatikan ya, benda apa saja yang ada di sekitar kita ini yang menyerupai bangun. Iya, bangun ruang. Ya, silakan. Ya, dari situ baru kita menyimpulkan. Ya, tentu itu akan menciptakan ya hal yang mudah diingat oleh siswa ketimbang kita berbicara yang jauh di sana. Ya, orang bilang ketika kita mempelajari hal-hal yang kontekstual, yang real, yang dekat dengan kehidupan anak akan lebih mudah untuk mengingat dan memahaminya. Ya, untuk itu nanti kalau adik-adik sudah turun ke lapangan, ya, dalam hal melaksanakan kegiatan kampus mengajar, ya, yang dapat di SD, ya, gunakan soal cerita. Itu anak akan lebih mudah memahami. Ya, apalagi kamu sudah belajar tentang literasi, numerasi, silakan kembangkan, silakan terapkan itu dengan baik. Ya, bisa? Bisa. Yang berikut, yang ketujuh, segala hal yang sudah disampaikan dan maupun yang akan disampaikan harus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat apa? RPP. Ya, jangan sampai RPP yang dibuat itu lain, ya, aplikasinya dalam pembelajarannya juga lain. Itu juga akan berdampak pada siswa itu sendiri. Ya, untuk itu apa yang ditulis di RPP harus kita aplikasikan, baik itu berupa tujuan pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran maupun penilaian. Itu harus diterapkan. Ya, bukan hanya sekedar rencana, tapi rencana, ya, untuk supaya kita melaksanakan, untuk supaya kita terapkan pada saat pelaksanaan apa proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar. Ya, jangan sampai RPP itu hanya sebatas simbol saja. Ya, bahwa guru itu perlu menyiapkan RPP. Ya, sedangkan apa yang ditulis dalam RPP itu tidak diaplikasikan atau tidak dituangkan pada saat proses pembelajaran mengajar, itu juga pasti akan sia-sia. Ya, jadi Pak ingatkan sekali lagi
bahwa RPP itu menjadi acuan kita. Ya, ketika kita masuk dalam kelas kita harus membawa yang namanya RPP tadi. Ya, silabus, media atau buku dan lain sebagainya. Jangan sampai kita masuk kelas dengan tangan kosong. Kira-kira apa yang mau kita bagikan? Ya, bisa ya? Nah, itu langkah yang ke-7 ya. Langkah yang ke-8 ya. Mengajar kepada siswa untuk bisa menyimpulkan semua materi. Ya, kita perlu sampaikan. Ya, nah di akhir ya pelajaran kita pada siang hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materinya? Ada? Ya, kalau ada silakan. Ya. Jadi itu ada 7 langkah di dalam tahap pelaksanaan pembelajaran. Ya, mudah-mudahan ya dengan tips-tips yang ada itu bisa adik-adik terapkan pada saat pelaksanaan kampus mengajar nanti. Ya, itu saja yang bisa